Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak semuanya. Kembali lagi bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengecek pertumbuhan bibit ikan gurame yang mana ini setelah penebaran sampai sekarang ini sekitar 8 harian, teman-teman. Nah, jadi coba kita lihat dari pinggir karena saya menggunakan kolam plastik yang transparan. Nah, biasanya dari pinggir juga kelihatan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah usianya sekitar 8 hari setelah penebaran dari larva ya teman-teman. Dan ini dilihat-lihat ukurannya sekitar baru biji timun ya teman-teman, atau biji semangka lah. Mungkin sekitar biji semangka ya teman-teman. Coba kita serok di sini ya teman-teman. Tadi kita lihat di pinggir dan coba kita serok. Nah, ini airnya sedikit banget ya teman-teman. Jadi kalau untuk pembibitan atau dari mulai larva itu airnya itu sekitar 15 cm sampai 20 cm saja teman-teman. Diukur dari pinggir ya. Karena posisi kolam semakin tengah itu semakin dalam. Nah, jadi diukurnya 15 cm-nya itu dari pinggir. Nah, kalau di dalamnya mungkin nyampe 30 atau lebih lah. Nah, jadi seperti ini, sahabat ternak semuanya, kita udah bahas ya step by step dari mulai persiapan kolam, kemudian perawatan telur ikan gurame sampai penebaran, dan sekarang setelah 8 hari dari penebaran, sekarang kita tinggal tinggal cek gitu ya, cek bagaimana pertumbuhan bibit ikan guramenya, apakah termasuk pertumbuhannya cepat atau bahkan telat dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas ya teman-teman, kenapa kalau cepat dan kenapa kalau telat. Nah, oke, di sini kita ambil dulu sampelnya, teman-teman. Kita ambil dulu sampel bibit ikan guramenya. Kemudian saya akan masukkan ke dalam soliter seperti ini supaya nanti kelihatan gitu ya ukurannya bagaimana. Dan ini eh, biayanya baru sekitar, biaya pakannya baru sekitar 2 liter ya. 2 liter cacing sutra harganya 1 liternya 25.000, berarti baru mengeluarkan biaya pakan itu sekitar 50.000 teman-teman. 8 hari dan ini masih banyak, belum habis cacingnya. Nah, coba kita lihat ya teman-teman, segi pertumbuhan. Nah, ini adalah bibit ikan gurame yang mana usianya sekitar 8 hari setelah penebaran ya teman-teman. Jadi 8 hari setelah tebar. Nah, ini ukurannya sekitar biji timun atau biji semangka lah. Mungkin sekitar biji semangka ya teman-teman. Dan alhamdulillah di sini ikannya itu sehat-sehat teman-teman ya, sehat-sehat dan juga gemuk-gemuk. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau saya katakan ini tuh kurang cepat pertumbuhannya teman-teman. Jadi kehitung telat ya. Kenapa kalau karena telat? Karena mungkin yang pertama adalah kurangnya sinar matahari teman-teman. Karena kolam yang saya ini itu terkena sinar mataharinya sekitar jam 11-an teman-teman. Nah, jam 11 baru terkena sinar matahari sampai jam 3-an. Jadi hanya beberapa jam saja kolamnya itu terkena sinar matahari gitu ya. Jadi bagi sahabat dan saya udah sering sekali membahas bahwa kalau untuk pembibitan ikan gurame, kolamnya itu harus ditempatkan di tempat yang terbuka yang mana terkena sinar matahari langsung dari mulai pagi sampai sore teman-teman. Nah, itu karena membantu dalam segi pertumbuhan ikan gitu ya. Kalau ikan atau kolamnya itu terteduhi, jarang terkena sinar matahari, biasanya pertumbuhan bibitnya juga lambat teman-teman ya. Walaupun kita pemberian pakannya full, nggak pernah telat, itu pertumbuhannya berbeda dengan kolam yang benar-benar full terkena sinar matahari langsung dari pagi sampai sore. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Dan ini kolam ini nggak full terkena sinar matahari, terkenanya itu di jam 10 sampai jam 3-an atau jam 4 ya teman-teman. Itu juga kalau lagi ada sinar mataharinya. Nah, jadi sehingga pertumbuhannya itu kurang teman-teman. Nah, jadi usahakan posisi kolam itu, nah ini udah di jam
3 teman-teman. Nah, jam 3 juga udah kayak gini posisinya gitu ya, udah terhalang. Sinar mataharinya udah terhalang, nggak tersinari semua. Nah, seperti ini. Jadi apa? Untuk segi pertumbuhan gitu ya, segi pertumbuhan bibit ikan gurame itu ternyata sinar matahari juga sangat mendukung teman-teman ya, sangat mendukung. Berbeda kalau sahabat pembesaran gitu ya di kolam yang terteduhi dan yang terbuka itu akan terlihat jauh dalam segi pertumbuhannya. Tentunya akan lebih cepat ikan yang terkena sinar matahari langsung dari pagi sampai sore dibanding dengan ikan yang berada di kolam yang terteduhi, teman-teman. Nah, jadi untuk apa namanya, supaya bisa mempercepat pertumbuhan selain dari genetik, posisi kolam itu perlu ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah genetik ya teman-teman. Jadi tergantung indukan biasanya. Jadi dalam segi pertumbuhan emang itu sangat berbeda ya teman-teman. Biasanya saya gitu ya, selama ini untuk memperbesarkan dari mulai telur sampai 1 bulan itu berbeda-beda teman-teman dari berbagai indukan. Ada yang cepat banget dalam segi pertumbuhannya dan juga ada yang telat banget. Nah, itu adalah kendalanya dari genetik, teman-teman. Makanya bagi sahabat ternak yang benar-benar ingin usaha di pembibitan, nah sebaiknya sahabat sendiri yang memijahkan ya, yang memijahkan, kemudian sahabat juga sortir. Setelah tahu kalau hasil dari indukan ini ternyata bagus, nah itu nanti sahabat tinggal sortir. Kalau ternyata dari indukan ini kok pertumbuhannya telat nih, keturunannya pertumbuhannya telat, nah nanti kita tinggal buang aja atau kita jual gitu ya indukannya. Nah itu supaya lebih menguntungkan gitu ya di bidang pembibitan. Nah sangat sangat apa namanya, sangat membantu dalam segi meningkatkan keuntungan karena dengan menyingkat waktu gitu ya, menyingkat waktu, menyedikitkan pakan, tetapi pertumbuhan bagus. Nah, itu tentunya akan meningkatkan penghasilan bagi sahabat ternak yang usaha di pembibitan ikan gurame. Nah, ini adalah mungkin ini yang pertama faktornya adalah kurangnya sinar matahari, teman-teman, dan mungkin nggak tahu kalau dari genetik ya, teman-teman, karena itu penting juga dari dua faktor. Pertama posisi kolam, yang kedua adalah segi keturunan gitu. Itu sangat penting. Nah, jadi walaupun dengan pakan yang sama, kolam yang sama, tetapi memang keturunannya jelek gitu ya, dari indukannya udah jelek ya, pertumbuhannya juga jelek, teman-teman. Jadi pertimbangkan bagi para pembibitan ya, indukan itu juga harus benar-benar kita pilih dengan benar gitu ya. Kalau sahabat telurnya beli ya, sahabat harus benar-benar beli telur yang udah terpercaya ya dari orang yang suka memijahkan ikan gurame tetapi memiliki kualitas indukan yang bagus supaya nanti bagi sahabat ternak yang di bidang pembibitan itu nanti untungnya besar karena dengan waktu hanya 1 bulan aja bisa mencetak bibit ikan gurame ukuran 1 cm ke atas, teman-teman ya. Nah, makanya di sana kita harus benar-benar memilih indukan yang baik dan juga posisi kolam yang benar gitu ya. Yang maksudnya benar itu posisi kolamnya itu terkena sinar matahari langsung dari pagi sampai sore. Nah, itu sangat penting, teman-teman. Ternyata sangat membantu dalam segi pertumbuhan ikan ya. Jadi bukan hanya ikan-ikan gurame sebenarnya. Jadi ikan-ikan yang lain juga sangat sekali memerlukan yang namanya sinar matahari, teman-teman. Ya, itu untuk proses pertumbuhan. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya tentang update pertumbuhan bibit ikan gurame di usia 8 hari setelah penebaran. Nah, jadi seperti ini. Nah, dan jadi sahabat udah tahu kenapa sih kalau sahabat eh, membesarkan ikan gitu ya atau pembibitan kemudian 1 bulan kok hanya sebesar ini gitu ya, nggak nyampe 1 senti atau nggak nyampe biji labu masih kecil, kok masih kecil usia 1 bulan. Nah itu sahabat bisa pertanyakan yang pertama dari posisi kolam, yang kedua dari sisi genetik atau keturunan keturunan indukannya harus teman-teman tahu itu ya bagus atau tidak. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat ternak semuanya. Tetapi jangan lupa support terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.